Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu, tidak bisa disebutkan satu-satu semuanya orang-orang terhormat, Mas Bimo. Alhamdulillahirrahmanirrahim, senang sekali bisa bergabung dalam acara talk show sore ini. Dan tadi sudah ditanyakan oleh Bapak Moderator apa saja yang sudah disiapkan oleh Dekranasda dalam rangka menyongsong 2021, terutama mendukung pariwisata kita. Dekranasda sebagaimana pengrajin dan penenun maupun pelaku kerajinan yang siap dalam menyongsong MotoGP 2021, dan untuk itu kita melakukan pelatihan yang sudah dilakukan selama 2020 ini, walaupun dalam masa pandemi tetap berjalan ya Mas. Jadi kita alhamdulillah bekerja sama dengan Dekranas, yaitu kerjasama antara Dekranas dengan berbagai macam kementerian. Kita menyajikan para pengrajin kita yang terbaik untuk dapat memperoleh wawasan tentang bagaimana sih bentuk-bentuk kerajinan dan souvenir, oleh-oleh ya yang bisa dibawa pulang oleh para turis nanti atau para pemirsa MotoGP nanti. Dan itu kami rancang dalam bentuk TOT, sehingga akhirnya nanti para pengrajin bisa melatih rekan-rekannya yang lain agar bisa lebih banyak lagi yang akan bisa tergabung dalam penyiapan MotoGP ini. Mungkin itu. Baik, luar biasa. Kita membayangkan MotoGP sudah ada di depan mata kita. Superbike juga akan hadir di Nusa Tenggara Barat. Kalau kita lihat di belakang ini ada begitu banyak jenis kerajinan juga yang telah disiapkan. Kira-kira nih Bu, apakah nanti Dekranasda juga akan ikut serta merancang busananya atau tenunnya atau seperti apa dari para pembalap kita, atau mungkin dari para peserta yang akan datang ke Lombok seperti Bu? Sampai sekarang kita belum ada pembicaraan secara resmi mengenai hal tersebut, mengenai kostum resmi dan lain-lain. Tapi kita menyiapkan oleh-olehnya. Jadi misalnya kaos yang ada MotoGP dan tenun misalnya, kemudian souvenir-souvenir yang sudah bertemakan MotoGP semacam itu. Kalau pembicaraan kita belum bicara nih, belum ya. Oke, baik, terima kasih. Kita ke Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Karena ini penting sekali, 2021 sudah ada di depan mata kita, ada proyek yang sangat besar untuk menunjang dan juga membangkitkan lagi pariwisata kita. Dan untuk informasi juga acara kita ditayangkan secara langsung dari Lombok TV, dan juga pemirsa yang ada di rumah saat ini kita live dari Lombok Epicentrum. Kami persilakan Pak Kadis, 2021 akan seperti apa pariwisata kita? Baik, terima kasih Mas Bimo. Izin Bu Ketua Dekranasda, kita berhitungnya bahwa 2021 itu pandemi ini selesai. Karena itu adalah momentum kita, apakah gelaran MotoGP ini akan bisa kita gelar dengan penonton atau tanpa penonton. Jadi yang paling penting adalah kita menunggu sampai kita betul-betul siap untuk menggelar event ini. Dan yang kedua, kita sudah menghitung bersama dengan NJPA dan ITDC bahwa 150.000 existing penonton itu akan hadir, simpatisan dan juga penggemar dari MotoGP dari 28 negara. Dan itu artinya kita sudah menghadirkan sebuah event yang menjadi magnet dari kebangkitan pariwisata kita di tahun 2021 setelah pandemi ini. Dan yang kedua, kami juga bersiap dengan teman-teman di industri, nanti dari GP juga bisa menyampaikan bahwa ini adalah kita bisa menjadikan sebagai awal dari kebangkitan kita di masa pandemi. Kalau sekarang kita realistis, tidak mungkin kita bicara banyak terkait dengan bagaimana Lombok bisa terbuka untuk destinasi wisata kita, karena memang hampir semua negara memperlakukan hal yang sama dengan apa yang diberlakukan oleh Indonesia. Itu artinya kita berupaya 2021 itu dengan berbagai persiapan-persiapan kita dengan seluruh stakeholder pariwisata kita ini
bahwa 2021 adalah momentum kita untuk kembali bangkit setelah masa pandemi. Dan yang ketiga yang paling penting, saya kira yang perlu disepakati oleh seluruh kita semua, baik itu pemerintah, masyarakat, stakeholder yang lain, yang sering kita sebut di dunia pariwisata dengan pentahelix, termasuk media ini, bagaimana kita bersama-sama untuk menciptakan kondisi yang betul-betul meyakinkan kepada semua orang bahwa kita siap sebagai tuan rumah dari gelar MotoGP 2021. Saya kira itu yang paling penting untuk kita. Baik, terima kasih. Berbicara tentang kesiapan, di sini sudah hadir juga dari ITDC Bapak Pariwijaya selaku operational head juga dari ITDC. Bagaimana Pak? 2021 November Oktober rencana akan menjadi perhelatan yang luar biasa. Baik, terima kasih. ITDC siap apa enggak? Oke, silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Ketua Dekranasda serta para hadirin yang kami hormati, para narasumber. Dapat kami sampaikan sampai dengan saat ini untuk progres sirkuit Mandalika untuk struktur lapis bawahnya sudah mencapai 93%. Dan untuk pengaspalan atau struktur lapis atasnya sudah mencapai progres 32%. Dan saat ini pekerjaan yang krusial yaitu pekerjaan sistem drainase yang menggunakan sistem teknologi tinggi dari Jerman itu saat ini sedang dipasang di lapangan. Dan kita targetkan itu semua selesai dipasang di awal tahun 2021 dan kita targetkan pengaspalan itu rampung dan sirkuit itu jadi di Juni 2021. Nah, perlu kami sampaikan selain sirkuit sendiri tentunya perlu dukungan sebagai syarat dalam penyelenggaraan MotoGP. Seperti misalnya bagaimana kesiapan bandara. Ini sangat luar biasa sekali. Kami bersyukur, kita semua bersyukur sebagai masyarakat NTB karena dukungan kementerian lembaga untuk penyiapan infrastruktur penunjang dari MotoGP itu sendiri sangat luar biasa. Kita dibangunkan jalan bypass, kita disiapkan air bersih dengan Spa Mandalika, kita disiapkan Sarhunta, sarana hunian pariwisata, semuanya on the track. Dan yang paling penting adalah ada syarat utama dalam penyelenggaraan MotoGP, yaitu kesiapan dari bandara. Ini juga sangat luar biasa. Kami bersyukur juga dan berterima kasih kepada seluruh Forkopimda, baik provinsi maupun kabupaten, sangat luar biasa sekali dukungannya. Karena kementerian, lembaga, serta BUMN, kita bersatu padu memajukan seluruh infrastruktur pendukung Mandalika untuk menyiapkan diri menjadi tuan rumah tahun 2021. Seperti misalnya airport, runway diperpanjang menjadi 3.300. Apron juga dipersiapkan, taxiway juga disiapkan, terminal diperluas, kargo juga diperluas. Karena bandara ini memiliki peran sangat penting, di mana penonton datang, para pembalap datang, dan logistik juga datang di sana. Begitu juga Pelindo 3 menyatakan kesiapannya. Dan yang paling penting juga sistem telekomunikasi. Telkom juga sangat mendukung kita. Prinsip dari ITDC sangat siap untuk menyelesaikan tugas kita, yaitu menyiapkan infrastruktur baik sirkuitnya dan sarana penunjangnya. Oke. Kalau kemarin Dorna mengatakan ada 2 elemen penting yang harus disiapkan oleh ITDC sehingga pelaksanaan ini bisa berjalan dengan baik dan siap untuk dilaksanakan. Salah satunya adalah infrastruktur dan juga kesiapan sendiri dari ITDC. Nah, sejauh ini jaminan dari ITDC kira-kira 2021 semua sudah rampung atau gimana Pak? Baik, terima kasih. Memang akhir-akhir ini cukup ramai dibicarakan di media maupun di baik di media cetak, media digital maupun media sosial. Tentunya ITDC bersama dengan kontraktor serta stakeholder terkait untuk pembangunan sirkuit kita targetkan selesai rampung di Juni 2021 dan tentunya kita bersama-sama menunggu kedatangan dari Dorna bersama FIM untuk melakukan pra-homologasi, yaitu nanti pada bulan Februari akan dicek kesiapannya semua, baik sirkuitnya sendiri, airportnya sendiri, jalan aksesnya sendiri, sarana kesehatannya sendiri, itu akan dicek. Nanti pada bulan Juni 2021 itulah nanti homologasi finalnya. Tentunya kita bersama-sama berusaha bagaimana memenuhi syarat-syarat tersebut sehingga di tahun depan, tahun 2021, baik
motor GP maupun SBK dapat kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong untuk DC. Siap-siap kita jalan MotoGP. Berbicara tentang event, tentu tidak bisa lepas dari promosi. Hadir di tengah-tengah kita Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Ibu Anita. Bagaimana Ibu Anita melihat peluang ini dan sejauh mana persiapan dari BPPD sendiri untuk mempromosikan aktif dari pariwisata di Nusa Tenggara Barat? Baik, selamat sore Mas Bimo, Ibu Niken yang terhormat, Ibu Ketua Dekranasda, Ibu Niken Zulkifli Mansa, dan Bapak-bapak, Ibu-ibu narasumber. Jadi begini, kalau kita bicara menangkap peluang, ini peluang yang tidak akan terulang kembali. Jadi satu hal sebagai seorang yang bisa melihat peluang itu, betul-betul harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, karena tidak akan mungkin terulang berkali-kali, Mas Bimo. Jadi ini peluang yang sangat bagus, di mana kita sebagai masyarakat NTB harusnya berterima kasih sekali, karena ini peluang yang diberikan oleh pusat ini sebagai destinasi super prioritas ini tidak main-main. Hanya kita yang di dalam ini harus siap. Nah, kalau tadi yang dijelaskan oleh Pak Arif itu masalah kesiapan beberapa elemen yang mendukung terselenggaranya acara tersebut. Kalau saya di Badan Promosi Pariwisata, itu saya berpikir faktor penunjang itu harus juga diselesaikan dengan baik. Rumah sakit yang bertaraf internasionalnya ada apa tidak? Kemudian penginapannya siap tidak? Energi untuk menghidupkan seluruh area di sana juga harus siap. Kemudian yang paling dasar itu SDM kita itu harus siap, baik speknya, baik kemudian cara hospitality, dan yang paling perlu mungkin Bu Niken, dapur mereka harus ada di tempat kita. Jadi dapur ini akan dicari, mana spaghetti saya. Sama kayak kita keluar negeri, kemana-mana kita mesti cari nasi. Mereka akan tanya mana makanan-makanan mereka. Nah, seperti itu Mas Bimo. Baik. Kalau saya intinya di Badan Promosi siap sekali untuk mempromosikan. Yang penting kesiapan di dalam ini dulu harus jos. Kalau sudah oke, saya bisa promosi kemana-mana dan saya berani tampil seperti itu. Makasih. Mantap, luar biasa. Kita beralih ke masalah perut ini Pak, hotel dan juga restoran. Nah, tadi sudah disinggung sama Bu Anita. Kesiapan dari PHRI sendiri untuk menyambut MotoGP ini, okupansinya akan seperti apa kira-kira? Silakan Pak. Yes. Mohon izin Ibu Ketua Dekranasda, Pak Kadis, Bapak Ibu para narasumber yang mohon izin. Jadi saya pada kesempatan ini mewakili KIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, termasuk juga di dalamnya PHRI, Asita, kemudian HPI, industri-industri pariwisata lainnya. Jadi untuk kesiapan akomodasi dalam penghelatan nanti MotoGP tahun 2021, memang pemerintah sedang menginventarisasi berapa sih sesungguhnya jumlah kamar kita yang ada, khususnya di Pulau Lombok, termasuk homestay dan sebagainya. Karena ini penting sekali. Kalau nggak salah ada 125 homestay sudah di Lombok Tengah itu sudah dibangun, kemudian di daerah-daerah lain, Lombok Utara, Lombok Timur dan sebagainya. Nah ini juga kami dengan Pak Kadis sudah berkali-kali itu mereaktivasi, artinya membangkitkan kembali teman-teman ini yang tadinya sudah tidur lelap sejak Februari Maret, sejak tahun yang lalu karena pandemi Covid, tahun yang lalu karena pandemi kita, tahun yang lalu karena pandemi kita. Jadi kita sudah berkali-kali melakukan reaktivasi, termasuk rebound untuk seperti sekarang ini acara ini, untuk supaya teman-teman itu bangkit kembali. Untuk supaya teman-teman itu bangkit kembali. Memang kita himbau juga
pemerintah juga menghimbau untuk pada para investor untuk datang ke daerah kita untuk menyambut MotoGP ini, untuk membangun akomodasi lah. Tapi di sisi lain mereka bertanya, setelah MotoGP itu lalu apa? Nah itu pertanyaannya. Namun itu sudah terjawab semua kemarin waktu kita acara di Astoria, Pak Kadis, bahwa bukan saja untuk MotoGP saja, selanjutnya akan terus ada event-event, sport event. Nah ini barangkali yang nanti kami akan sampaikan kepada para investor, baik itu investor lokal maupun dari daerah kita sendiri, dari luar daerah, maupun dari investor dari luar negeri, untuk meyakinkan mereka supaya mereka termotivasi untuk menanamkan investasinya di daerah kita, dalam hal ini membangun hotel. Ini yang barangkali. Nah kemudian di sisi lain itu dari kesiapan akomodasi kita, karena kalau saya lihat dari tadi penyampaian Pak Kadis sekitar 150.000, itu kita butuh kamar itu ratusan ribu kamar, sedangkan kita sekarang ini kamar yang ada ini masih jauh sekali dari kebutuhan. Makanya kita terus menginventarisasi dengan bersama-sama dengan Pak Kadis ini, berapa sesungguhnya kita punya, sampai dengan acara itu berapa nanti kamar yang tersedia. Kemudian di sisi lain masalah dukungan dari teman-teman Asita juga, kemudian Pak Wanto hadir di sini. Jadi ini penting sekali karena mereka datang tidak hanya menonton MotoGP ini aja. Tentu yang kita harapkan itu adalah kegiatan-kegiatan mereka yang lain, dalam hal ini tour. Nah kita berusaha bagaimana caranya sekarang supaya mereka bisa berlama-lama tinggal di daerah kita ini. Ya ini gimana kreativitas teman-teman di Asita dalam mengemas paket-paket tour yang betul-betul menarik sehingga mereka bisa berlama-lama tinggal di daerah kita. Begitu juga kesiapan dari teman-teman HPI, karena ini berbagai bangsa akan datang. Sekarang kita inventarisasi kembali guide-guide kita yang tersedia ini, sekarang guide apa aja. Nah yang belum ada itu yang mana? Saya kira kita masih punya waktu Pak Kadis untuk mempersiapkan semua itu, sehingga betul-betul nanti pada saatnya seperti yang disampaikan Pak Kadis, mudah-mudahan pada saat itu ya pandemi COVID-19 ini sudah reda, sehingga orang akan berdatangan, berduyun-duyun datang ke daerah kita. Barangkali itu sementara. Baik, terima kasih. Kita ke Ibu Rina sekarang. Menarik karena ini bagaimanapun juga akan membangkitkan roda perekonomian, terutama UMKM. Berbicara tentang UMKM, tentu ini memiliki potensi yang sangat-sangat luar biasa. Ibu melihat peluang ini dari sisi bisnis dan juga ekonomi seperti apa, Bu? Silakan, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua dan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Dalam kita semuanya menghadapi MotoGP yang insya Allah tahun depan, itu dari UMKM yang kebetulan saya sendiri juga UMKM, dan dari Dekranasda NTB yang tadi sudah juga disampaikan oleh Ibu Ketua, itu kita memang sekarang ini menggalakkan souvenir-souvenir yang berukuran kecil yang sekiranya mudah untuk di hand carry untuk para tetamu nanti, tetapi sebelumnya itu harus dikurasi dulu sangat detail karena perlu kualitas untuk tamu-tamu mancanegara khususnya, dan itu diharapkan untuk memakai kekayaan yang ada di NTB yang dikhususkan dari Nusa Tenggara Barat. Apapun yang bisa kita kerjakan, kita mencari peluang untuk dapat memenuhi cita-cita UMKM yang sekarang ini semuanya merasakan karena pandemi itu sangat yang tidak nyaman. Jadi mudah-mudahan nanti pada waktu event MotoGP ini UMKM khususnya di Nusa Tenggara Barat itu bangkit untuk menuju kesejahteraan seperti sedia kala sebelum masa pandemi. Dan lagi untuk mencari barang-barang yang akan dibikin nanti
itu menurut saya pribadi mungkin bisa di Google melalui Pinterest atau apa, tetapi untuk saya pribadi itu saya selalu menginginkan barang yang jangan sama dengan Pinterest atau jangan sama dengan yang ada di kebanyakan. Jadi spesial untuk produk khususnya Nusa Tenggara Barat dalam menjamu MotoGP 2021. Oke, Iya, baik, terima kasih. Saya kira demikian. Terima kasih. Kita kembali ke Ibu Niken selaku Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ibu, MotoGP bentar lagi. 2021 tinggal hitungan hari lagi. Sudah kita harus menjelang Januari. Artinya bahwa persiapan seluruh elemen dari Dekranasda dan juga para pengrajin kita ini sudah cukup singkat, Bu. Nah, sejauh ini optimisme apa yang dimunculkan oleh Dekranasda sendiri untuk lebih menguatkan kembali, ya, menguatkan kembali para pengrajin kita untuk benar-benar bahwa ini potensial untuk membangkitkan ekonomi dan juga pariwisata. Silakan, Bu. Mas Bimo, jadi untuk memastikan ya para pengrajin ini memiliki kesiapan, kami sendiri tadi menyambung pembicaraan yang sudah disampaikan, apa saja yang bisa memperlama atau memperpanjang masa stay para turis tadi gitu ya. Sebenarnya kita di Nusa Tenggara Barat ini luar biasa, kita punya potensi budaya yang sangat unik yang hanya ada di sini gitu ya, tidak di tempat lain mungkin tidak ada presean, tidak ada bagaimana atraksi dan lain-lain ya, kisah-kisah dan kemudian budaya-budaya yang sangat khusus. Saya pikir itu kan sebuah kekayaan budaya yang hanya ada di Nusa Tenggara Barat. Dan kita bangga loh punya kebudayaan seperti ini ya. Kita bangga punya macam-macam tradisi, kita bangga punya tenun yang begitu indah ya. Saya pikir itu bisa diolah, mungkin nanti bekerja sama dengan para penyelenggara tur, bagaimana kita membuat atraksi-atraksi budaya yang menarik, sambil di sana ada diselipkan kerajinan budaya yang sudah ada. Tentu sini pasti nanti perlu ada penenun, perlu ada kain-kain yang sudah dihasilkan, kemudian produk fashion dan lain-lain. Artinya bagaimana mengemas potensi yang ada dengan begitu bagus dan lengkap. Ini tantangan kita semua, bagaimana kita bisa bergandengan tangan, dan juga nanti dari pariwisata bagaimana dengan teman-teman Asita bisa mengarahkan pada paket-paket yang memang disiapkan dan dibuat khusus untuk para tamu yang akan datang ini. Dan tentu saja para pengrajin, kita punya banyak sentra-sentra kerajinan yang bisa juga merupakan salah satu titik-titik yang akan dikunjungi. Di sini tantangannya adalah menyiapkan lokasi-lokasi tersebut sebagai salah satu destinasi kunjungan para turis yang lebih baik lagi daripada yang selalu-lalu gitu ya. Jadi memang disiapkan juga, artinya sentra-sentra tersebut, sentra kerajinan tersebut menjadi sentra kerajinan yang siap, dan juga ada tema MotoGP-nya di sana. Di sini kita tentu saja dari Dekranasda bekerja sama dengan pariwisata, dengan perindustrian, perdagangan dan lain-lain, kita tetap continue ya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penyiapan dari para pelaku industri dan yang lain-lain itu. Baik, terima kasih. Dan pemirsa yang ada di rumah dan seluruh hadirin serta tamu undangan kami hormati, begitu besar harapan masyarakat terkait dengan pariwisata ini. Hampir 70% itu APBD kita berasal dari pariwisata, dan kita akan menyaksikan terlebih masih belajar salsa tulen main betul. Bismillah bihamdih, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ketika COVID ini begitu sangat terasa, yang sebelumnya kita sudah terpuruk industri ada di Rungkang Jangkok ini, ditambah lagi dengan musibah gempa, di gempa pun masih kami bisa bertahan. Tapi ketika COVID ini berlangsung, semua harapan untuk bangkit kembali itu seakan-akan akan sirna. Cuman mungkin tempat kita berbicara ini yang bernama Pak Haji Nasri, yang nama arsopnya Dodi Arsop, tidak begitu signifikan dampak dari COVID ini karena kebetulan beliau memiliki travel, yang mana travel ini yang bisa membuat beliau untuk bertahan untuk menghadapi COVID ini. Untuk itu harapan kami ke depannya kepada pemerintah provinsi, lebih-lebih akan adanya seremonial MotoGP yang informasinya akan berlangsung tahun 2021 nanti. Kami berharap kepada pemerintah bagaimana mempromosikan kami kembali di kancah tersebut, agar para tamu yang datang itu bisa berkunjung kepada kami. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada pemerintah kami berharap bagaimana membenahi kembali koperasi kami yang sebagai ikon dulunya itu, sehingga nanti kami berharap ketika koperasi itu hidup kembali, insya Allah kami yakin kerajinan yang ada di Rungkang Jangkok ini pada khususnya akan step by step, selangkah demi selangkah akan membaik. Itu harapan kami. Terlebih-lebih saat ini di samping kami selaku kepala lingkungan, beberapa hari yang lalu kami dilantik sebagai ketua Pokdarwis untuk Kelurahan Sayang. Nama Pokdarwis kami adalah Pokdarwis Bilofit, yang mana filosofinya adalah Bilofit itu sesuai dengan nama kelurahan kami, yaitu sayang-sayang. Itulah harapan kami. Mudah-mudahan apa yang kami harapkan ini dapat diperhatikan oleh pemerintah kita yang ada di NTB ini. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah pandemi ini tidak bisa kita pungkiri bahwa gerabah juga ikut merosot, tetapi alhamdulillah ada saja beberapa yang order, tapi kendalanya di ongkos kirim karena sekarang ini tidak banyak ekspedisi yang mau menerima barang pecah belah seperti gerabah. Kalaupun ada, itu ongkosnya sangat mahal. Jadi kadang customer kita cancel order karena harga ongkos kirimnya jauh lebih mahal daripada harga produk yang kami tawarkan. Mungkin dari pemerintah atau pemerintah daerah bisa sedikit mensupport kami sebagai UMKM di sini. Bagaimana caranya agar kami bisa lebih maju dan berkembang lagi, dengan cara mungkin memberi fasilitas kepada kami dalam bidang pengiriman agar bisa lebih dipermudah lagi. Jangankan mau mengirim ke luar daerah, kami mau mengirim ke Mataram saja, kalau tidak menghandle sendiri itu sangat susah karena kurir online pun tidak ada yang mau menerima barang pecah belah. Jadi di situ kendala kami yang sangat terlihat jelas kalau kami akan mengirimkan produk kami, karena produk kami adalah produk yang mudah pecah belah. Apalagi mau mengirim ke luar negeri, ke luar daerah saja susahnya luar biasa karena ongkos, lagi-lagi masalah ongkos kirim. Kalau orderan alhamdulillah ada saja yang mau order, tapi karena terkendala dengan ongkos kirim yang mahal dan biaya packing yang juga mahal, kalau tidak di packing kayu, produk kami tidak aman di jalan. Mungkin pemerintah bisa membantu kami sebagai UMKM kecil dalam pengiriman, mungkin bisa membuat atau memfasilitasi kami dengan cara membuatkan kargo khusus untuk pengiriman, khusus untuk UMKM, karena kami betul-betul sangat terkendala di bagian pengiriman ini. Beberapa saat yang lalu pemerintah juga mengeluarkan kebijakan untuk menggunakan produk lokal sebagai hiasan di hotel-hotel dan di perkantoran. Kami sempat bisa merasakan dampak dari kebijakan tersebut karena banyaknya perkantoran dan hotel-hotel yang menggunakan produk kami. Tapi apalagi kemarin pas pandemi, mereka banyak berbondong-bondong datang kemari untuk membeli alat cuci tangan. Tapi yang jadi pertanyaan saya khususnya sebagai pelaku UMKM gerabah ini, apakah kebijakan tersebut akan terus berlanjut atau hanya saat pandemi saja? Mensupport kami sebagai UMKM kecil agar kami bisa berkembang, walaupun segala-galanya kita tidak bisa pungkiri saat ini semua serba sulit, apalagi kerajinan tangan gerabah ini yang
memang tidak banyak dicari lagi, tidak sama seperti dulu. Nah, mungkin pemerintah bisa memberikan dukungan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pejabat setempat, khususnya stakeholder yang ada di NTB, yaitu Bapak Gubernur kami, ya mungkin kita sekarang lagi bisa dikatakan di tempat kerajinan tenun Sukerare. Ya, banyak keluh kesah yang mungkin kita akan ceritakan tentang tenunan atau wisatawan yang datang ke sini karena efek dari pandemi dan juga efek dari produk-produk dari luar. Ya, contohnya seperti produk yang dari Cina, khususnya itu yang masuk ke masyarakat, dan itu seolah-olah produk mereka itu menjadi produk andalan kami di sini, seperti songket. Itu modelnya sama tapi sangat jauh beda ya, karena proses pembuatannya itu kan ada yang dibuat dari digital ataupun mesin-mesin yang cepat jadi. Kalau kita di sini kan bisa dikatakan manual semua. Nah, itu yang bikin pasar untuk market kami di sini. Kalau kita jual mahal, terus produk dari luar itu bisa masuk, harganya lebih minim. Nah, itu dia. Mungkin tanggapan pemerintah supaya bisa mendorong. Jadi untuk pejabat setempat, ya seperti Bapak Gubernur, ya Bapak Kades, sama juga jajaran pemerintahnya di bawah, kira-kira bagaimana solusinya untuk bisa menggenjot produk kami supaya bisa lagi seperti dulu sebelum gempa atau sebelum pandemi. Ya, bisa dikatakan Lombok ini udah tempat objek wisata setelah Bali. Jadi mudah-mudahan untuk ke depan kita akan bangkit lagi. Kira-kira bagaimana caranya untuk bisa menggenjot perekonomian masyarakat, khususnya di pariwisata. Terima kasih Anda masih bersama kami di Talkshow Pariwisata dan Industri Kreatif, dan baru saja kita saksikan bagaimana harapan dan juga testimoni dari masyarakat para pelaku industri kreatif. Saat ini di sebelah kanan saya salah seorang tokoh pariwisata juga, Bapak Dr. Halus Mendala. Terima kasih telah hadir juga di tengah-tengah kita. Pak Halus, melihat begitu besar peluang di tahun depan, bagaimana tanggapan Bapak dan saran seperti apa untuk mewujudkan reaktivasi pariwisata kita? Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ketua Dekranasda NTB, Bapak Ibu para narasumber, terutama Bapak Kadis, saya hanya ingin memastikan bahwa MotoGP ini sampai saat ini itu masih posisi apa yang ingin saya katakan ya, posisi cadangan lah kasarnya begitu. Saya kan tidak enak mengatakan ini cadangan. Karena kita sudah berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan. ITDC sudah begitu kerja keras, Ibu Dekranasda sudah mempersiapkan, kemudian dari pihak pengusaha pariwisata juga sudah berusaha untuk itu. Bapak Kadis apalagi, saya khawatir nih suatu saat nanti tidak jadi, hanya karena karena masih cadangan. Banyak negara menginginkan supaya demikian. Saya tidak ingin itu terjadi. Kira-kira Pak Kadis atau Bapak Ibu narasumber kira-kira dapat memastikan bahwa ini akan lolos, bahwa tahun 2021 pasti akan terlaksana. Meski demikian, jadi atau tidak, tetap kita harus kerja keras. Ini yang saya salut kepada pemerintah daerah, selalu berusaha.
tetapi hendaknya ini dipastikan bahwa ini tidak boleh gagal. Kira-kira apa upaya yang kita harus lakukan untuk memastikan ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Langsung dijawab Pak Kadis. Ini seperti ujian debat pilkada nih Pak. Silakan Pak. Pak Dr. Halus Mandala, izin Bu Ketua Dekranasda, kami juga bersama ETDC dan holding bisnis dari ETDC untuk mengelola event ini, JPA namanya. Dan kami juga sudah membentuk satu lagi untuk menguatkan promosi dari Mandalika GP ini. Kita sudah mempersiapkan ada Mandalika Racing Team. Itu Pak Pari nanti akan siapkan, dan dia sudah ikuti semua event. Kemarin di Qatar baru selesai. Dia ikut di Qatar dan kita punya ada 5 tim di situ ikut mengkampanyekan, mempromosikan Mandalika MotoGP ini. Dan yang kedua yang paling penting mungkin informasi untuk kita semua, bahwa negara sudah menyelesaikan kewajiban kepada Dorna. Ada 9 juta euro yang sudah selesai, dan itu adalah kewajiban kita untuk lisensi dari MotoGP ini. Dan yang berikutnya Pak Alus, kita sebenarnya bukan posisi cadangan, tetapi dalam catatan yang disampaikan oleh pengelola MotoGP bahwa kita berada pada posisi ketika ini nanti di bulan Juli, maka ada nanti Pak Pari akan lengkapi. Di situ ada kepastian, bukan kepastian lagi, tetapi di situ ada persiapan mengenai jadwal kita untuk kapan Mandalika GP ini akan kita laksanakan. Apakah setelah Bulirang atau setelah Sepang dan seterusnya. Jadi tidak pada posisi kita menunggu event ini selesai baru kita jalan. Itu artinya bahwa apa yang kemarin disampaikan ada di media dan lain sebagainya, nanti akan ada klarifikasi dari pihak kami, dari pihak NJPA dan pihak ETDC bagaimana tentang jadwal pelaksanaan MotoGP di Mandalika ini. Dan yang paling penting Pak Alus, persyaratan itu harus kita segera selesaikan. Tidak ada yang bisa membantu kita untuk meyakinkan Dorna dan lain sebagainya itu, kecuali kesiapan kita di ETDC dan kesiapan kita di Mandalika, kesiapan masyarakat dan kesiapan industri. Nah, saya perlu sampaikan bahwa banyak pertanyaan, di mana nih 150.000 existing. Kita sudah punya option-optionnya untuk ketika ini digelar dengan penonton dan itu 150.000 existing penontonnya, maka kita sudah punya skenario untuk kira-kira apa yang kita harus lakukan untuk meyakinkan pasar bahwa kita ini sudah siap. Saya sempat berkunjung ke Bulirang, mohon maaf, di Bulirang itu hanya 400 room, tetapi dia bisa melaksanakan dengan konektivitas yang bagus dari Bangkok menuju ke venue. Itu pun yang kita lakukan di sini dan kita percepat. Gilimas kita percepat, kemudian homestay 920 unit homestay yang kita percepat, dan tahun depan kita akan mempercepat lagi untuk penyelesaian berapa fasilitas yang memang mendukung gelar MotoGP ini di tahun 2021. Terima kasih Mas Bimo. Terima kasih. Ada yang ingin dilengkapi? Pak Fahri Wijaya, silakan. Cek. Oke, terima kasih. Jadi memang tentunya dalam penyelenggaraan event internasional ada persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Baik dari sisi aspek fisiknya sendiri, sarana infrastruktur penunjang dan sistemnya itu sendiri. Seperti yang dapat kami laporkan hampir setiap minggu, baik kepada kementerian, lembaga maupun kepada pihak umum, bahwa kita selalu mempersiapkan setiap item yang telah ditentukan. Seperti kami sampaikan tadi, ada item sirkuitnya sendiri yang memang persyaratan utama. Tentunya kami bersama Forkopinda dalam penyelesaian lahan kami tetap terus berproses, dan syukur alhamdulillah masih tinggal 3% lagi permasalahan lahan. Yang kedua, permasalahan teknis sirkuit itu tidak ada kendala, jadi kami meyakini itu akan selesai. Dan tentunya pada bulan Februari nanti itu ada 2 yang akan hadir ke Indonesia, yaitu FIM sendiri yang memang menguasai bidang sirkuit itu sendiri. Mereka akan mengecek bagaimana kesiapan dari sirkuit itu. Ketika sirkuit itu sudah layak, dan mereka akan memberikan centang lulus.
Kedua, dari sisi aspek kesiapan sarana penunjang tadi, airport. Nah tentunya airport, bandara, jalan, masyarakatnya sendiri, cipta kondisi keamanan itu sangat penting. Sehingga menurut hemat kami, semua persyaratan tersebut untuk memastikan kita bisa menjadi tuan rumah tentunya adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Seluruh masyarakat NTB, mari kita bersama-sama menyatukan langkah menjadi tuan rumah yang baik. Mempersiapkan setiap item persyaratan yang diminta. Karena tentunya persyaratan untuk dapat ditetapkannya menjadi tuan rumah itu adalah subject to homologasi. Sehingga ketika nanti pra-homologasi Februari kita tidak ada masalah, dan pada bulan Juni 2021 juga pada saat homologasinya itu tidak ada masalah. Mudah-mudahan Tuhan tetap berpihak pada kita sehingga event itu bisa dilaksanakan di sini. Baik, boleh tepuk tangan dan optimisme ya harus kita. Dan terakhir, kalau kita melihat Dorna itu memiliki 2 event. Pertama adalah MotoGP itu sendiri dan SBK. SBK saat ini kita sudah mendapatkan jadwal kurang lebih di tanggal 12 November 2021. Itu sudah sangat luar biasa juga apresiasi dari Dorna kepada kita juga. Nah ini patut kita syukuri karena asa atau peluang kita mendapatkan MotoGP ini harus kita tekuni bersama. Kita harus fokus bersama. Baik pemerintah daerah, provinsi, pihak pengamanan maupun ITDC sendiri bersama stakeholder serta kementerian lembaga. Kita tidak boleh lengah mempersiapkan itu. Walaupun ada istilah cadangan ataupun apapun, kita tetap melengkapi persyaratan-persyaratan yang diminta. Ketika persyaratan itu sudah kita selesaikan, kita penuhi semua, pasti ada peluang yang lebih besar buat kita. Apalagi kita tahu bahwa masyarakat Indonesia adalah peluang pasar kendaraan bermotor paling tinggi. Itu merupakan value dari kita. Kalau kita bandingkan dengan sirkuit-sirkuit lainnya yang dalam posisi yang sama dengan kita, tentunya kita memiliki nilai lebih. Dari sisi jumlah penduduk, peluang penonton, maupun dari sisi pasar dunia kendaraan. Itu yang menurut kami menjadi peluang kita. Terima kasih. Terima kasih Pak Pariwijaya. Boleh tepuk tangan dulu dong. Ya. Berikutnya ada dari Ketua Asita yang baru saja terpilih, Pak Dewanto, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Bagus, sebenarnya ajang ini mesti ada hasil Pak Bimo. Memang kalau kita bicara maaf Bu Ketua, saya sebenarnya mau bertanya tapi tidak usah, nanti lama. Tapi saya mau kasih solusi saya sama Pak ITDC, sama Pak Kadis, sama Bu Anita. Nanti di Bu Ketua saya sudah kasih masukan juga Bu. Pertama ITDC, saya mencoba untuk optimis Pak Kadis. Ini barang jadi. Saya tadi pagi talkshow dengan komite pemulihan COVID dan pemulihan ekonomi nasional KCP itu ini barang ini. Jadi mengenai vaksin. Jadi suka tidak suka Pak Kadis, kita pasti berurusan dengan vaksin. Nah tadi yang 150.000 itu harapan kita dia ke sini. Tapi kalau nanti dia ada kalau pandemi ini masih harus vaksin kan sayang juga. Yang untung hanya yang punya hak siar, masyarakat nggak dapat manfaat. Nah saran saya ke ITDC, mohon dibantu juga sama saya juga. Kalau vaksin itu datang, diutamakan pekerja-pekerja pariwisata dulu. Tadi saya begitu Pak Kadis di talkshow di Jakarta, saya bilang sama dokter, salah satu dokter spesialis penerbangan, tolong dia juga sepakat kalau memang mau pemulihan ekonomi nasional di bidang pariwisata, ayo pekerjanya divaksin juga Kong, divaksin. Nah nanti kita minta tolong Ibu Ketua Dekranasda untuk kalau bisa, karena kita super prioritas diutamakan pekerja pariwisata divaksin Bu. Itu Pak, maksudnya ITDC juga anggap barang ini jadi. Kan kita harap penonton datang, tapi kan dengan ada pandemi ini nggak mungkin Pak. Nah Bapak kalau bisa di kawasan itu diutamakan juga vaksin, dibantu Pak.
untuk divaksin supaya orang datang juga dia nyaman, kan gitu. Itu untuk Bapak ya, saya kasih usin. Untuk Bu Anita dan Pak Kadis, kita memilih anggota DPR, memilih bupati, memilih gubernur untuk dipilih Pak, banyak duit Pak, promosi Pak, banyak. Lah kalau saya kemarin ditelepon kalau anggaran promosinya Bapak sama berdua enggak ada, bagaimana mau promosi Pak? Maksud saya ini ya mohon dibicarakan lagi Pak. Kita bicara promosi, mau pilih DPR itu habis duit, saya 2 kali gagal nih Pak Kadis, habis duit banyak. Baliho supaya dipilih. Nah, kita kan mau dipilih nih Pak Kadis, duit kagak ada, gimana Bu? Nah, maksud saya ini masukan juga Pak untuk hasil talkshow ini diajukan Pak. Jadi tidak hanya sebagai talkshow Pak. Saya sih kalau Asita sih Bu ini tetap kerja kita Pak. Promosi tetap karena kita harus hidup Bu. Kan jual paket promosi dengan jaringan Asita di Indonesia saya bisa bantu di situ paling, tapi kan sekedar kemampuan terbatas Bu. Ya, nah. Untuk Bu Dekranasda Nasda, memang salah satu paket destinasi tujuan wisata kita itu adalah Sukarare Bu, udah berjalan lama Bu. Ya, kecuali kalau nanti Dekranasda Nasda punya satu tempat yang bagus, bisa kita buat Pak, arahnya ke situ Bu, bisa aja itu Bu. Itu, saya kira itu untuk Ibu, jadi untuk Ibu sekedar informasi Bu Ketua, sebelum ada motor GP ini, beliau sudah lampaui target terus. Sebelum itu begitu Pak Kadis ya. Jadi motor GP ini adalah tambahan energi aja Bu. Tambahan energi, dan paket-paket yang ke UMKM itu kita sudah jalankan sudah puluhan tahun Bu. Nah, kecuali kalau nanti Dekranasda tadi punya tempat yang bagus baru. Dan sekedar informasi lagi Bu, biasanya nih Bu, binaan pemerintah sama yang swasta, kawan saya ini ada tuh yang hidup yang swasta Bu. Saya juga belum tahu kenapa yang binaan pemerintah itu dia mati, itu belum tahu. Nanti kita sama-sama cek Bu ya. Terima kasih, kira-kira itu masukan Bu. Makasih. Terima kasih, sangat konkret. Ada yang ingin menanggapi? Siapa duluan? Pak Kadis dulu atau Ibu Niken, Ketua Dekranasda, mau menanggapi? Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bapak Ketua Kepala Asita atas masukannya. Tadi sudah disampaikan memang tentang paket-paket kerajinan sentra-sentra sebagai salah satu destinasi yang harus dikunjungi oleh turis. Yang kami maksudkan juga adalah bahwa bagaimana akan menyiapkan destinasi tersebut menjadi kompatibel dengan MotoGP. Kita tahu nanti misalnya jadi datang insya Allah 150.000 orang itu kan ada macam-macam ya. Ada yang perlu wisata ya mungkin tidak perlu lux tapi cukup sekedarnya, tapi ada yang perlu juga yang memerlukan produk-produk yang berkualitas, yang maunya dia yang sudah terkurasi dengan baik dan lain-lain. Artinya kita menyiapkan semua segmen tersebut, dan kami di Dekranasda, kalau Dekranasda sendiri kita sudah ada Balai Kriya, mungkin Bapak kalau sempat silakan datang di Jalan Langko. Balai Kriya adalah tempat kami di Dekranasda Nusa Tenggara Barat memajang atau memberikan tempat bagi produk-produk terbaik kita gitu ya. Jadi kalau memang ada segmen tamu yang memang memerlukan produk-produk seperti itu, kita dengan senang hati akan membantu, dan tentu saja semuanya sebenarnya kita bantu, tapi kita juga menyiapkan semua segmen tadi agar siap. Mungkin itu. Terima kasih. Pak Kadis. Pak Ketua, sekarang ini yang bisa kita lakukan adalah kebersamaan. Kita kompak, kita bersama, pasti akan ada jalan keluar. Tidak kita melihat apakah ini ada duit atau tidak ada duit. Tapi yang paling penting saya kira mari kita bersama-sama, kita bersatu padu bahwa ini adalah waktu kita untuk bangkit. Dan yang kedua, saya setuju Pak Ketua, maka ketika vaksin ini bisa menjawab semua, itu artinya kita punya masa depan yang lebih cerah tahun 2021 untuk paling tidak event ini bisa digelar dengan penonton, itu sudah luar biasa bagi kita. Yang kita takutkan adalah event ini tetap digelar tetapi tanpa penonton. Bagi kita destinasi yang baru seperti ini tentu tidak sama dengan Eropa, event yang dimana.
Tapi kita berharap 2021 vaksin ada dan event ini digelar dengan penonton. Itu saya kira Pak Ketua. Baik, terima kasih ya. Di sini juga telah hadir dari Astindo yang ingin menyampaikan. Bapak Salan, selamat datang. Pak Salan, tadi ada masukan kira-kira seperti apa untuk kedepannya pariwisata di Nusa Tenggara Barat? Terima kasih. Selamat sore Bu Niken, Pak Kadis, Ketua BPD dan semua narasumber yang hadir di depan. Kesempatan istimewa kita hadir di sini, hadir narasumber-narasumber yang kemampuan dan kapasitasnya dalam dunia pariwisata dan ekonomi kreatif sangat tinggi yang dibutuhkan oleh kita semua. Saya ingin menyampaikan bahwa pariwisata kita terus menanam asa. Kami dari Astindo NTB terus kami tanamkan harapan kami dengan pemerintah provinsi melalui Dinas Pariwisata Provinsi dengan Pak Faujal, dengan cara kami melakukan upaya-upaya promosi dengan cara kami. MotoGP adalah salah satu kendaraan kami untuk memperkenalkan Lombok di dunia pariwisata kita ini lebih luas. Saya 2 hari yang lalu ke Jakarta. Saya kebetulan baru pulang juga dari Jakarta, mendapat informasi dari salah satu partner kami yang di Prancis bahwa akan datang ke Lombok sekitar awal November, karena di Indonesia di Mandalika Circuit akan diadakan World Superbike ya, di tanggal 12 sampai 14 November 2000. Artinya dengan adanya event ini ekonomi kita terus bergerak, pariwisata kita terus bergerak. Astindo tetap komit bagaimana menggerakkan ekonomi kreatif melalui pengrajin-pengrajin yang disampaikan di tayangan tadi. Pariwisata kita ini dampaknya itu memang ke sana. Pariwisata kita terus digerakkan melalui wisatawan yang datang, dan dampaknya adalah ekonomi kreatif kita terus tumbuh. Banyak pengrajin-pengrajin kita yang tersentuh dan dihasilkan ekonominya itu dari pariwisata. Salah satu objek bahkan menjadi destinasi, katakan saja Banyumulak maupun Sukarare. Itu kami lakukan gerakan ekonominya dengan melalui pariwisata. Bekerja, tentu program-program ini digerakkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi. Harapan kami, satu hal yang kami harapkan dari Astindo adalah bagaimana kita menyiapkan SDM kita dengan cara kita lakukan penyuluhan maupun pelatihan-pelatihan, bagaimana masyarakat lebih mengenal pariwisata ini lebih luas, bagaimana masyarakat ini agar mengambil peran aktif, mengambil kesempatan yang baik untuk ekonomi mereka, untuk usaha UMKM-nya dan sebagainya. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ada yang ingin menanggapi, kami persilahkan. Kira-kira tanggap Pak Kadis lagi, silakan Pak Kadis. Ini diborong kayaknya. Nanti mungkin saya kira bersama-sama kita Pak Ketua Astindo, kita perlu diskusi yang lebih detail nanti dengan Ibu Ketua Dekeranas. Apakah yang paling mungkin kita bisa lakukan dalam tahun 2021 bersinergi dengan apa yang sudah kita lakukan untuk membangun paket-paket yang menyentuh ekonomi kreatif itu, UMKM kita. Dan izin Bu Ketua, mungkin nanti setelahnya Pak Salan kita akan membuat satu forum lagi yang lebih konkret dan lebih kita bisa memetakan kebutuhan apa yang bisa kita lakukan untuk bersinergi dengan Dekranasda Nasda untuk mendukung gelar MotoGP 2021. Makasih. Baik, terima kasih. Dari GP silakan, ada yang ingin ditambahkan Pak Lanang?
Saya ingin menambahkan sedikit saja. Barangkali pada kesempatan ini yang perlu kita garis bawahi bahwa sirkuit MotoGP ini merupakan hadiah yang luar biasa dari pemerintah untuk daerah kita, Nusa Tenggara Barat. Satu-satunya di Indonesia dengan lokasi yang luar biasa. Sehingga saya harap kita semua komponen baik pemerintah, pengusaha maupun masyarakat NTB tidak ada alasan untuk tidak mendukung ini. Karena ya kita ini sangat menunjang sekali pariwisata kita. Karena ketika orang bicara MotoGP di Indonesia, mereka hanya akan bicara Lombok. Nah, ini yang sehingga buat kami di industri pariwisata, jadi MotoGP ini sukses itu sudah harga mati buat kami. Sehingga mari bersama-sama kita merapatkan barisan untuk mensukseskan ini. Kalau dari aspek ekonomi saya kira sudah jelas. Seandainya Pak Kadis tadi menyampaikan 150.000 penonton. Seandainya satu orang penonton itu mereka mengeluarkan uangnya 1 juta saja, itu sudah 1,5 triliun loh Pak. Bayangkan itu 1,5 triliun itu uang akan beredar di daerah kita yang akan diterima oleh teman kita dari hotel restoran, dari Dekranasda, kemudian dari Asita dan semuanya. Dan bukan itu saja, nanti ada event-event yang lain. Ini sangat menunjang, mendongkrak pariwisata kita dan menjadikan ini satu-satunya ikon buat pariwisata kita di NTB. Dan kita sebagai warga NTB sangat bangga sekali memiliki sirkuit ini Pak. Sangat bangga. Ini patut kita apresiasi buat pemerintah, sehingga kita tidak boleh menyia-nyiakan inilah. Karena tidak sedikit itu investasinya Pak Fahri ya. Tidak sedikit. Itu luar biasa. Sekali lagi, sehingga kita jangan menyia-nyiakan apa yang sudah dihadiahkan oleh pemerintah untuk daerah kita. Itu aja, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Dan Bapak dan Ibu, seluruh tamu undangan, kita punya voucher hotel menginap di berbagai hotel berbintang ya. Nah, biar lebih menarik, masing-masing narasumber akan memberikan pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab, kita akan kasih vouchernya. Kita mulai dari Pak Kadis dulu. Atau Bu Niken dulu berkenan untuk memberikan pertanyaan Ibu? Oke. Bebas, pertanyaannya apa saja seputar pariwisata ataupun jenis-jenis tenun juga boleh Bu. Nah, betul kan? Ini Bu Dia langsung siap-siap jawab. Udah hafal soalnya. Oke, silakan Ibu Niken. Pertanyaannya adalah sebutkan 4 sentra tenun di Pulau Lombok. Yang bisa jawab langsung angkat tangan. Oke, ini paling dulu angkat tangan. 4 sentra, silakan. Perkenalkan, nama saya Fitri dari GCC. 4 ya, Junior Chef Community. Oke, silakan. 4 sentra tenun. Sade, Trare, Sukerare, sama Pringgasele. Satu lagi dari ini Banyumulek. Kok Banyumulek? Apa dong? Oh sudah 4, udah Sade, Sukerare, apa tadi saya sebut lagi? Lupa saya. Sade, Sukerare. Oke. Yang penting usahanya kelihatan Bu ya. Boleh dapat Bu? Oke, dapat ya. Terima kasih untuk Lombok Plaza Hotel. Ya, silakan. Selanjutnya dari Ibu Anita. Silakan mau beri pertanyaan boleh? Silakan Bu, bebas Bu. Terima kasih Mas Bimo. Ya. Yang saya akan tanyakan berkaitan dengan perhelatan besar kita besok. Tadi saya ada sebutkan beberapa faktor pendukung, penunjang yang harus dimiliki oleh
MotoGP yang akan berlangsung di sini. Nah, itu faktor pendukung apa saja yang saya tadi sebutkan? Sebut 4 saja yang saya sebutkan dari beberapa yang tadi. Silakan, ada yang bisa jawab 4 ya? Oke ya. Oke, Bapak kenalin dulu Pak namanya semua. Baik, terima kasih 4 sarana pendukung MotoGP ya. Pertama akomodasi pasti, kedua isi perut ya, foodnya, ketiga airport atau bandara ya, itu harus sudah jadi. Kemudian yang tentu yang paling utama adalah sirkuitnya itu sendiri harus sudah rangkum. Ya, sudah 4 ya. Tadi itu yang disebutkan sama Pak Pari. Yang saya sebutkan tadi beda. Ya. Kalau itu elemen yang harus dimiliki. Tapi yang paling dasar pendukungnya itu ada beberapa yang saya sebutkan tadi. Yang harus dimiliki dan sangat-sangat penting keberadaannya. Oh, yang itu. Aman itu, Bu ya. Salah satu. Jangan nego, Pak. Ya, sudah. Bagaimana Bu Anita, masih kurang tepat? Masih kurang tepat. Iya. Ada lagi? Oh, oke. Ini dulu. Bu, dia aja ya mau ikut. Silakan, Bu. Makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pak Lalu Darmawan, kami dari Asosiasi SEP Indonesia. Pertama, infrastruktur SDM yang mendukung untuk MotoGP. Terus fasilitas kesehatan sama akomodasi. Ada satu yang belum disebutkan. Oh. Sama makanan, Bu. Kalau tadi sudah disebutkan, Kesehatan, infrastruktur, SDM. masih ada yang paling nomor 1 paling penting. Oh iya, Bu, silakan. Apa? Sama infrastruktur bandara, Bu. Saya harus sebutkan Mas Bimo? Energi kita. Oh, energi. Karena apapun yang dibangun tanpa energi, nol lagi. Nol. Oh iya, Makasih. makasih Bu. Tapi tetap dapat hadiah Bu ya? Boleh Bu? Boleh saja. Boleh. Karena ini hadiahnya dari Grand Legi Hotel. Loh. Langsung honornya ya saya. Balik lagi Pak. Mestinya harusnya yang lain yang dapat. Oke, masih. Oke, baik. Selanjutnya dari Pak Barwijaya, silakan Pak. Oke, agak sulit-sulit aja pertanyaannya apa-apa Pak. Berapa kilometer? Nah gitu boleh. Baik, terima kasih. Saya ada 3 pertanyaan. Waduh banyak Pak. Yang terkait dengan sirkuit. Oke. Jadi sering saya paparkan juga pada setiap pertemuan. Pertama, apa nama resmi sirkuit Mandalika? Itu yang pertama. Yang kedua, berapa panjang lintasan sirkuit? Google, cepat Google. Yang ketiga, berapa jumlah tikungan? Itu paling unik. Cepet googling, cepet. Ya. Kalau benar 2 saja dapat hadiah. Oke, silakan Bapak dengan siapa Pak? Silakan. Terima kasih Pak Wijaya. Yang pertama nama resminya adalah Mandalika International Street Circuit. Yang kedua panjang lintasannya adalah 4,31 km, tikungannya adalah 17. Anda layak dapat bintang. Terima kasih. Oh, layak dapat bintang. Kalau itu Anda layak dapat hotel berbintang juga. Terima kasih Jayakarta Hotel ya. Biar nggak ke Novotel lah ya. Berikutnya Ibu Rina silakan ya. Yang sulit-sulit Bu, berapa jumlah kain kalau kita nyesek misalnya? Boleh Bu. Atau nenun, agak-agak sulit lah Bu. Maaf Ibu, saya ingin menanyakan motif tenun karena kebetulan sekarang event tenun. Jadi saya perlu 3 motif saja. Tenun yang ada di khususnya yang ada di Pulau Lombok saja dulu. Ya. Yang jelas jawabnya Silakan. bukan perancang busana Bu ya. Bukan. Motif tenun. Oke. Iya. Ayo. Silakan. Oh, oke ada ya. Motif tenun. Silakan deh. Perkenalkan, nama saya Lili Nuryanti dari Junior Chef Community. Motif tenunnya motif subah nale, keker, nanas, keker, nanas sama udah 3 ya? 3 kan ya? Iya 3. 3 motif tenun. Udah kan? Udah 3. Bagaimana Ibu?
Ya bisa, itu yang pertama Subhanale, Keker, dan yang lagi ngetren ini Rangrang. Ya, Oke. jadi saya kira bisa. Ya. Dapat hadiah Bu? Ya. Selamat di Montana Senggigi Hotel. Terima kasih. Pak Lanang, silakan Pak Lanang ya. Berapa jumlah kamar Lombok Raya? Saya yang simpel aja barangkali ya. Oke ya, silakan Pak. Tadi sudah banyak disebut-sebut Mr. Dorna ya. Cuma saya ingin tanya, dari manakah asal negara Mr. Dorna? Nah, negara dari mana? Oke, di belakang. Ya, silakan Mas. Itali, Pak. Bagaimana Pak? Benar, Itali. Salah. Oh, salah. Oke, Bapak udah dapat Bapak? Yang belum? Oke, oh ada di ujung ya. Di ujung ya. Oke, silakan Pak. Semoga benar dari France ya. Betul. Oke. Dari Perancis ya Pak ya, betul Pak? Nah, kecamatan mana di Perancis? Ayo. Ampanan Selatan. Betul. Ya, ini Mas, Puri Indah Hotel. Terima kasih. Berikutnya. Wah, ini hotel berbintang juga ini. Pak Kadis, silakan Pak Kadis. Saya satu aja pertanyaannya, apa nama dermaga cruise kita yang sudah selesai dibangun di Lombok? Nah, oke, ini paling cepat ngangkat. Silakan Pak. Terima kasih. Nama dermaga cruise kita Gilimas Cruise. Oke, di depannya ada JM-nya di Pelindo 3. Silakan dijawab, bener nggak itu Pak JM? Oh bener, ya udah Pak Bimo. Betul. Oke, selamat untuk satu room di Windhamson Dancer Pak. Sekotong. Wow. Masih ada dua lagi. Ini dari Sheraton dan Novotel. Wah. Ibu berkenan untuk memberikan pertanyaan Bu. Yang sulit-sulit aja Bu. Ya, pertanyaan sulit-sulit. Boleh Ibu, silakan. Ya. Siapa nama gubernur kita? Ayo. Ada yang tahu nggak? Ayo, ada? Ih, itu paling dulu. Ayo, siapa? Nggak ada yang tahu. Oke. Oh, boleh. Siapa? No, oke. Namanya siapa, Mbak? Bapak Zulkifli Mansyah. Waduh. Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah, MSc. Kalau salah, awas loh. Betul Bu? Masih kurang Mas. Masih kurang. Nah, kan ada. Oke, ada deh. Bapak Dr. Haji Zulkifli Mansyah, SEMSC. Betul. Betul. Selamat Anda mendapatkan menginap di Novotel Lombok. Wow. Nah, ini terakhir dari Sheraton Ibu. Silakan Ibu pertanyaannya Bu. Ya, saya ingin bertanya, tadi saya sudah menyebutkan bahwa Dekranasda Nusa Tenggara Barat memiliki sebuah kantor di mana di sana dipajang atau dietalasekan produk-produk terbaik Nusa Tenggara Barat. Sebutkan nama kantor dan alamatnya. Ibu boleh nunjuk Bu yang mana Bu yang berhak dapat hadiah ini Bu? Yang kira-kira belum agak-agak nggak pernah ke hotel lah Bu. Ya, yang mana Bu? Oh yang ini Bu. Iya. Wah sejahtera sekali. Padahal dia sering nginep doh. Silakan. Ya, namanya Galeri Langkung. Iya salah. Masih belum tepat. Yeay. Yang mana lagi Bu? Yang mana Bu? Yang pakai kerudung hitam di belakang. Itu hitam. Oke, sini maju. Ya. Oke. Sudah tahu tadi pertanyaannya? Oke. Jawabannya adalah nama saya Tutut Turwaida. Alamat kantor Dekranasda adalah
Bu, ini orang Dekranasda, Bu. Udah pasti dia tahu, Bu. Oke, yang lain. Ya, yang lain. Ya, siapa, Bu? Yang mana, Bu? Oke, yang ini nih. Boleh sini. Ajudannya Ibu kayaknya nih, Bu ya. Oh, bukan. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jalan Langko nomor 12. Namanya Dekranasda. Nama tempatnya apa? Nama tempatnya apa? Kan namanya Balai Kriya. Jalan Langko. Bagaimana, Ibu? Ya, akhirnya betul, Pak. Balai Kriya. Betul, Balai Kriya. Pertanyaannya, siapa nama penjaganya? Ayo, siapa? Oh, belum kenalan, nanti kenalan ya. Selamat satu room di Sheraton Hotel. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih para hotel. Dan kita berada di akhir penghujung acara kita. Closing statement dari masing-masing narasumber. Kita awali dari Pak Fahri dulu. Silakan Pak Fahri. Baik. Oke. Baik, terima kasih. Izin kami menyampaikan closing statement. Kita patut bersyukur menjadi tuan rumah dibangunnya sirkuit MotoGP. Mari kita bersama-sama masyarakat NTB secara keseluruhan kita membangun ekosistem pembangunan yang ramah sehingga kita menjadi tuan rumah yang baik. Kita terus menyatukan langkah kita bagaimana kita mensukseskan pembangunan dari sirkuit MotoGP ini ke depan dan kita bersiap menjadi tuan rumah yang baik untuk event MotoGP. Terima kasih. Terima kasih, boleh aplaus yang meriah. Selanjutnya Ibu Anita, kami persilakan, Ketua BPPD NTB. Baik, makasih Mas Bimo. Jadi apapun yang akan kita kerjakan, persoalannya mau atau tidak mau. Dan dengan semangat kita, dengan sinergi dan kekompakan kita, saya yakin kita pasti bisa. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya berkenan Ibu Niken, kami persilakan. Teman-teman semua pelaku usaha dan pariwisata ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Barat, peluang MotoGP ini adalah kesempatan besar bagi kita untuk meningkatkan usaha-usaha kita sesuai dengan standar dan syarat-syarat yang diperlukan. Tentu ada atau tidaknya ini adalah sebuah titik di mana kita semua harus berusaha untuk mencapainya. Jadi ini adalah peluang bagi kita untuk meningkatkan kelas ya dari kita semua ke titik yang lebih tinggi lagi sebagai tuan rumah dari sebuah event besar, sebagai pelaku industri kreatif, ekonomi kreatif yang baik. Dan tentu saja walaupun artinya setelah MotoGP pun kita masih memiliki pasar yang besar, yaitu bangsa Indonesia dengan jumlah penduduk yang 250 juta orang adalah sasaran pariwisata yang sangat potensial, yang tentu masih terbuka bagi kita untuk kita layani. Mungkin itu. Terima kasih. Berikutnya Ibu Rina, kami persilakan. Untuk seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat, khususnya UMKM kreatif yang ada di NTB dalam event MotoGP 2021, seluruhnya harus mempunyai semangat maju bangkit untuk mencapai cita-cita. Karena pertama kalinya kita akan menjadi tuan rumah MotoGP tersebut. Terima kasih. Berikutnya Bapak Igusti Lanang, kami persilakan. Sudah menjadi kewajiban kita untuk mensukseskan perhelatan MotoGP di tahun 2021 karena ini adalah kebanggaan kita sebagai warga Nusa Tenggara Barat dan kita merasa sudah sejajar dengan Sepang, Malaysia, Singapura, Thailand, Lombok loh ini Pak, sudah merasa sejajar dengan negara-negara itu. Terima kasih. Terima kasih. Terakhir Pak Kadis, silakan. Saya berharap dari talkshow ini kita semakin yakin bahwa kita bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita tetap sepakat bahwa protokol kesehatan COVID menjadi harga mati.
kita tidak bisa lengah, tidak disiplin pada diri kita, dan CHSE menjadi bagian terpenting dari promosi pariwisata kita hari ini. Makasih. Baik, terima kasih. Boleh aplaus yang meriah untuk seluruh narasumber kita dan juga seluruh masyarakat Nusa Tenggara Barat dan juga pemirsa Lombok TV dimanapun Anda berada. Demikian seluruh rangkaian acara kita di kesempatan hari ini. Terima kasih Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Terima kasih pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Dinas Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Astindo, Lombok TV, Lombok Pos, Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat, dan seluruh pihak yang telah mendukung acara kita. Akhirnya Sabimo pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mengikuti Tourism and Creative Economy Corner. Sampai jumpa nanti malam di Lombok Sumbawa Night yang akan menampilkan Rian Rusliansyah dan Dedatu. Sampai jumpa. Thank you.